بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya saja rahimakumullah, bagaimana pada hari ini? Sudah ada tambahan ilmu apa belum? Kalau belum, berarti pilihan Anda sangat tepat sekali menonton video-video yang ada di channel ini, karena insya Allah dengan menonton video-video di channel ini Anda akan mendapatkan tambahan ilmu. Oke, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas dan mengkaji secara bersama-sama keilmuan yang penting sekali, wajib diketahui khususnya bagi kaum ibu, bagi kaum wanita, dan semua kaum wanita harus mengetahui keilmuan ini. Dan penting juga untuk diketahui oleh bapak-bapak, untuk disampaikan kepada istri-istri di bawah tanggung jawabnya, atau juga disampaikan kepada putri-putrinya yang berada di rumah. Jadi jangan sampai istri dan putri panjenengan tidak menonton video kali ini, karena itu sangat rugi karena sangat rugi sekali, karena keilmuan ini penting sekali, wajib hukumnya. Ini bukan saya nunggoroi panjenengan ya, bukan, ini wajib diketahui oleh khususnya para kaum wanita. Yang akan kita bahas adalah konsekuensi ketika hutang Ramadan belum diqodoi sampai kedatangan Ramadan berikutnya. Jadi misalkan ada istri panjenengan atau panjenengan sendiri punya hutang kemarin, puasa Ramadan kemarin, sampai datangnya Ramadan yang akan datang ternyata hutang puasanya belum lunas. Ini bagaimana? Ini ada konsekuensinya ini. Oleh karena itu, ya, mumpung ini masih ada waktu beberapa hari, saya tekankan ya, bagi panjenengan yang masih punya hutang Ramadan tahun kemarin, jangan lupa untuk dilunasi. Kalau tidak, maka ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi apa itu? Mari kita ikuti kajiannya bersama-sama. Di mana? Tentunya di channel kesayangan kita, yaitu channel Memori Santri, channelnya para santri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, sebagaimana disampaikan di mukaddimah tadi, bahwa pada kajian kali ini kita akan membahas bersama-sama, mengkaji bersama-sama terkait konsekuensi menunda qada puasa hingga datangnya puasa berikutnya. Oleh karena itu, monggo langsung saja kita menuju ke TKP. Nah, TKP-nya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi ya, saya ulang, pokok permasalahannya adalah menunda qada puasa. Misalkan puasa tahun kemarin, kemudian sampai datangnya puasa yang akan datang, itu ternyata qadanya belum dilakukan atau sudah dilakukan sebagian, belum lunas semuanya. Itu bagaimana? Nah, terkait hal itu kita akan membahasnya di dalam kitab Al-Iqna' Lisyrbini. Ini kitab fikih kalangan madhab Syafi'i. Al-Iqna' Lisyrbini juz 1 Shahifah 243 dikatakan begini: wa man akhkhara qada'a Ramadanin
barang siapa menunda qada Ramadan ma'a imkanihi, padahal Ramadanin atau Ramadana yang kalau yang pendapat yang kuat ya, untuk kata Ramadan jika yang dimaksud itu adalah Ramadan umum, tidak ditentukan Ramadan yang mana ini, maka munsorib, artinya termasuk isim munsorib sehingga ditanwin. Waman akhara qada Ramadanin, barang siapa menunda qada Ramadan ma'a imkanihi, beserta dia padahal dia mungkin untuk mengkodoknya, tapi tidak dikodok-kodok, ditunda terus karena lalai, karena malas dan lain sebagainya, hatta dakhala Ramadanun akharu, sampai masuknya Ramadan berikutnya. Apa kemudian konsekuensinya? Lazimahu, bahwa maka wajib baginya ma'al qada, beserta qada, berarti qadanya tetap wajib. Ada kewajiban lain, apa itu? Likulli yaumin, masing-masing hari ya, atau setiap satu puasa yang dia tinggalkan, maka dia wajib membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Mudun, yaitu 1 mud. Berapa 1 mud? Itu sudah ada di dalam beberapa kitab, diantaranya adalah ukuran mud menurut Syekh Maksum Kuwaron Jombang. Beliau dalam kitabnya Fathul Maqadir memberikan keterangan begini, bahwa 1 sok beras putih itu adalah 2719,19 gram, berarti 2 kilo 7 on lebih sedikit. Kalau digenapkan berarti 2 kilo 7 on setengah. Ini 1 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Lah 1 sok itu sama dengan 4 mud. Nah, berarti berapa? 4 mud adalah 1 mud adalah 1 mud beras putih adalah 679,719 gram. Berarti kalau digenapkan sama dengan 700 gram alias 7 on. Otomatis orang yang punya tanggungan puasa tidak disaur-saur sampai kedatangan Ramadan berikutnya, itu 1 kali puasa kewajiban bayar fidyahnya adalah 1 mud. Untuk beras putih 1 mud sama dengan 7 on. Dah, dari sini bisa diterima ya. Alasannya kenapa? Li'anna sitatan minas sahabah, karena ada 6 sahabat radhiyallahu anhum qalu bidzalik, mereka berpendapat seperti itu. Wala mukhalifalahum, dan tidak ada yang berbeda dengan mereka. Wa ya'samu, dan orang tersebut berdosa bihadzat takhiri, oleh sebab penundaan ini. Ini maksudnya mohon difahami, penundaan ini kenapa? Karena ada unsur keteledoran, bukan karena uzur, bukan karena halangan. Jadi memang ditunda-tunda terus karena malas, akhirnya kedatangan bulan Ramadan berikutnya sehingga dia terkena denda. Itu begitu. Lanjut, qala fil majmu' wa yalzamuhu al-muddu bidukhuli Ramadan. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' berkata begini, wa yalzamuhu al-muddu, wajib baginya membayar 1 mud tadi itu ya, 1 mudnya bidukhuli Ramadan, oleh sebab masuknya Ramadan berikutnya. Amma man lam yumkinhul qada, adapun orang yang tidak mungkin qada, ya, kenapa kok tidak mungkin qada? Listimrori udrihi, karena halangannya terus berlanjut, sakitnya terus berlanjut, hatta dakhala Ramadanun, sampai masuknya Ramadan berikutnya. Lah, jika seperti itu bagaimana? Fala fidyata alaih,
maka dia tidak berkewajiban membayar fidyah. Tuh, bihadza ta'khir, oleh sebab penundaan ini, dan tidak berdosa. Jadi fidyah itu hukuman karena dosanya tadi itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah ini pula ada keterangan yang agak panjang lebar ya di dalam kitab Majmu'. Saya bacakan. Majmu', ini kitab Majmu' ala Syarhil Muhadzab, juz 6, Shahifah 366 ya, juz 6, Shahifah 366. Saya baca. Far'un, ada cabangan masalah fi madzahibil ulama, terkait pendapat-pendapat atau madhab-madhabnya para ulama, fi man akhara qada Ramadanin, terkait orang yang menunda qada Ramadan bi ghairi udrin, padahal tidak ada udzur, tidak ada halangan, sebetulnya mampu-mampu saja untuk mengqadanya, tapi malas dia, hatta dakhala Ramadanun akharu, sampai masuknya Ramadan berikutnya. Itu banyak ya pendapat ulama. Begini kelanjutannya, qad dzakarna, telah kami sebutkan, anna madhhabana annahu yalzamuhu saumu Ramadanin al-hadir. Telah aku sebutkan bahwa mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, annahu yalzamuhu, dia wajib berpuasa Ramadan al-hadir, berarti ya Ramadan yang akan datang ini. Kemudian setelah Ramadan yang hadir dia berpuasa, summa yaqdi al-awwal, kemudian dia mengqadha bulan Ramadan tahun kemarin. Lalu wa yalzamuhu an kulli yaumin fidyatun, dan tiap harinya yang ditinggalkan dari Ramadan kemarin dia wajib membayar fidyah. Berapa fidyah itu? Wahya mudun, fidyahnya itu adalah 1 mud min ta'amin, dari makanan. Ya, makanan mentah, bukan makanan yang sudah masak, tidak boleh dimasak dulu, jadi harus berupa beras putih. Kalau makanannya beras putih ya, wa bihadza, dan dengan ini, ketentuan ini, qala Ibnu Abbas, ini juga menjadi pendapatnya Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, wa Atha bin Ubay, wa Atha bin Abi Robah, wal Qasim bin Muhammadin, dan pendapatnya Qasim bin Muhammad, wa Zuhriyu, dan pendapatnya Imam Az-Zuhri, wal Auza'i, dan pendapatnya Auza'i, wa Malik, dan pendapatnya Imam Malik, wa Tsauriyu, dan Imam Ats-Tsauri. Kemudian wa Ahmadu, dan pendapatnya Imam Ahmad, wa Ishaqu, dan pendapatnya Imam Ishaq. Illa anna Tsauriyah, hanya saja menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, qala, dia berpendapat begini, al fidyatu muddani, fidyahnya itu 2 mud, angkul yamin, untuk tiap harinya, berarti bukan 1 mud, double ini, 2 mud menurut siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lanjut, wa qala al-Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai, Syekh Hasan al-Basri, kemudian Ibrahim an-Nakhai, wa Abu Hanifata, wal Muzani, dan Imam Muzani, wa Dawud, dan Imam Dawud, dalam kasus tersebut ya, dalam kasus apa tadi itu, orang menunda-nunda sampai datangnya Ramadan berikutnya, ini menurut ini Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, dan Imam Abu Hanifah, wal Muzani, wa Dawud, ini yaqdihi wala fidyata alaih, dia mengqadha dan tidak kewajiban membayar fidyah. Itu begitu, kewajibannya hanya qadha saja. Lanjut, amma idza dama safaruhu wa maraduhu, adapun ketika perjalanan ataupun penyakitnya orang tersebut berlangsung, wa nahwihima minal adzar, atau halangan-halangan yang lain, terus berlangsung hatta dakhala Ramadanun asani, sampai masuknya Ramadan yang kedua, fa madzhabuna, maka menurut mazhab kita, annahu yasumu Ramadana al-hadir, mazhab kita itu maksudnya mazhab Imam Syafi'i,
Terus bagaimana kalau misalkan uzurnya terus berlangsung sampai tibanya Ramadan yang akan datang? Ketika masuk Ramadan yang akan datang, halangannya hilang, penyakitnya sembuh, terus bagaimana? Maka menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i adalah dia berpuasa Ramadan yang hadir ini. Kemudian setelah selesainya Ramadan yang hadir ini, summa yaqdi al-awal, lalu mengqadha Ramadan yang kemarin, wala fidyata alaih, dan dia tidak berkewajiban membayar fidyah li'annahu ma'dzurun, karena dia kondisinya kondisi uzur. Kenapa uzur? Karena halangannya terus berlangsung, ya, sakitnya terus berlangsung sampai datangnya Ramadan berikutnya, sembuh-sembuh ketika Ramadan berikutnya sudah hadir. Itu begitu. Nah, pendapat ini, ya, ketetapan ini juga diceritakan wahakahu Ibnul Munzir, diceritakan oleh Ibnul Munzir an Tawus, dari Tawus, wal Hasan al Basri, wal Nakhai, wa Muhammad bin Abi Sulaiman, wal Auza'i, wa Malik, wa Ahmad, wa Ishaq, wa huwa madhabu Abi Hanifah wal Muzani wa Dawud. Jadi hampir sama, ya. Jadi kalau uzurnya atau halangannya terus berlangsung, maka kewajibannya puasa pada Ramadan al-hadir yang kemarin diqodoi, dia tidak berkewajiban membayar fidyah. Itu mayoritas ulama seperti itu. Qala Ibnul Munzir wa qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Imam Ibnul Munzir berkata begini, wa qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berpendapat, wa Ibnu Umar, dan Imam Ibnu Umar, wa Sa'id bin Jubair, wa Qatadah, dan Imam Qatadah. Ibnu ini sahabat, ya, Ibnu Umar juga sahabat. Kemudian mereka berpendapat begini, yasumu Ramadhana al-hadir, dia dalam kasus orang tadi itu, jadi karena udzur punya hutang puasa, lalu udzurnya hilang tapi tidak segera mengqadai, udzurnya tidak hilang-hilang, ya, memang tidak bisa mengqadai sampai datangnya Ramadan berikutnya. Lah ketika datang Ramadan berikutnya tiba-tiba sakitnya sembuh, lah ini berarti kan tidak ada keteledoran karena udzurnya terus berlangsung. Ini kalau menurut Imam Ibnu Abbas bagaimana? Yasumu Ramadhana al-hadir anil hadir. Untuk Ramadan yang sekarang dia berpuasa karena memang udzurnya sudah hilang. Kemudian wa yafdi anil ghaib, yang kemarin itu dibayari fidyah, wala qada'a alaihi, tidak wajib qada. Ini, ya, ini dalam kasus ini saja, dalam kasus ketika tidak ada keteledoran. Kalau ada keteledoran, hampir semua ulama mengatakan itu wajib wajib Ramadan al-hadir, wajib puasa, kemudian dia wajib membayar fidyah, kemudian setelah lewatnya puasa dia masih dinyatakan punya hutang sehingga tetap wajib qada. Hanya ada beberapa ulama yang berpendapat tadi itu, ya, wajib qada, tidak wajib membayar fidyah. Tapi ini pendapat minoritas, ya, ini pendapat lemah. Ini pendapatnya tadi itu wa qala al-Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai wa Abu Hanifah wal Muzani wa Dawud yaqdihi wala fidyata alaih. Itu wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah meskipun dia teledor. Tapi rata-rata ulama, ya, rata-rata madhab itu kalau ada keteledoran semacam itu kewajibannya 3. Apa? Wajib Ramadan al-hadir berpuasa, kemudian juga bayar fidyah dari yang tahun kemarin, lalu nanti setelah Ramadan yang hadir dia tetap wajib qada. Dan ada satu lagi konsekuensinya, dia berdosa. Oleh sebab apa? Oleh sebab keteledorannya tersebut. Nah, sahabat-sahabat memori santri rahimakumullah, saya kira penjelasan ini sudah cukup, ya. Semoga bisa diterima dan bisa difahami, dan semoga pula dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian, mohon maaf.
Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.